Ada kisah seorang pemuda yang dimana dia ini adalah orang yang selalu berpetualangan setiap hari mencari desa untuk membangun rumah. Dan pada suatu hari dia menemukan impiannya. Impian terbesarnya adalah membuat rumah di desa. Tidak seperti orang normal, karena orang normal selalu mencuri rumah. Kalau pemuda ini berniat membuat rumah sendiri dan bersosialisasi dengan orang-orang. Nama pemuda ini adalah Acir, namun dia biasa dipanggil Turbin. Entah kenapa dari dulu dia dipanggil Turbin, dan dia tidak memiliki rumah karena desanya yang dulu dihancurkan oleh orang yang tak siapa pada saat dia masih kecil, dan dia sekarang harus bertahan hidup sendiri. Dan oleh karena itu dia tidak ingin mencuri rumah. Dia takut rumah itu akan hancur dan berantakan olehnya. Walaupun itu sebenarnya malah lebih cepat untuk memiliki rumah, tapi Turbin memiliki hati baik, jadi dia tidak mau melakukan hal itu. Setelah menemukan desa itu pun, Turbin langsung mencari kayu. Waduh, nggak nemuin kayu nih. Di mana ya nemuin kayu lagi? Mungkin aku bisa kembali ke tempat itu lagi. Akhirnya Turbin pun kembali ke tempat awal tadi untuk mengambil kayu. Aku cepat-cepat. Dan Turbin pun ingin membunuh sapi, namun dia mengurungkan niatnya itu karena dia tidak mau membunuh hewan. Walaupun sapi itu memang ditakdirkan untuk menjadi makanan, tapi dia agak kasihan dengan mereka, karena mereka walaupun mereka memang ditakdirkan sebagai makanan, namun Turbin merasa kasihan kepada mereka. Akhirnya Turbin pun langsung membuat rumah, namun Turbin kebingungan untuk membuat rumah di mana. Turbin sempat berpikir untuk memilih rumah dengan cara setelah dipilih rumah itu dia akan menghias rumah itu dan dibuat ulang menjadi lebih keren. Mau dibuat lebih keren gak rumah ini? Namun Turbin mengurungkan niatnya karena dia memang ingin membuat rumah sendiri. Waduh, tapi kayaknya 36 kayu ini belum cukup deh. Gimana nih? Turbin berpikir keras. Dia berpikir untuk menjelajah lebih jauh lagi, untuk menemukan pohon lagi supaya mempermudah dia untuk membuat rumah. Turbin pun berpikir, nggak perlu kali ya pergi jauh-jauh. Mungkin aku nggak usah bikin rumah yang terlalu besar. Turbin pun berpikir hal itu, dan akhirnya Turbin berpikir untuk membuat rumah di tempat ini. Ya, rumah yang hampir jatuh. Ya, sebenarnya rumah ini itu rumah yang paling ditakuti di desanya Turbin dahulu kala. Namun Turbin yang dari dulu emang udah keturunan keluarganya udah tinggal di rumah yang beginian. Bahkan rumah itu sudah miring terus setiap hari karena tidak ada pagar untuk mencegah jatuhnya rumah. Waduh, belum cukup nih. Turbin berpikir keras kemana dia bisa mendapatkan kayu lebih banyak. Kemudian Turbin pun menanam pohon yang barusan dia ambil. Kemudian Turbin jalan-jalan di sekitar rumah. Dia melihat ada banyak kayu di sana. Turbin pun langsung mengambilnya. Kemudian Turbin pun langsung menyeberangi sungai untuk mengambilnya. Dan Turbin sangat kagum dengan pemandangan yang sangat keren ini, karena banyak sekali bunga, sedangkan di desa tidak terlalu banyak, hanya sedikit. Dan kebanyakan bunga-bunga yang ditemui oleh Turbin itu adalah bunga matahari, dan Turbin tidak terlalu suka bunga matahari karena dia hanya suka bunga merah karena kelihatan sangat keren, dan juga bunga putih dan juga bunga yang ungu karena menurutnya warna ungu keren, warna merah juga, dan juga warna putih adalah warna favorit dia karena melambangkan kesucian. Turbin pun langsung pulang ke rumah karena dia telah mencapai
lumayan banyak kayu sebanyak 64. Turpin pun langsung pulang untuk membuat rumah. Aku harus cepat-cepat untuk membuat rumah. Turpin pun cepat-cepat pergi ke rumah. Namun Turpin berhenti sejenak karena Turpin lupa ada sesuatu yang dilupakan, yaitu domba. Dari mana dia bisa tidur tanpa ada domba? Namun Turpin langsung bergerak seketika karena melihat ada domba di depannya. Hanya 2, tapi Turpin tidak bersyukur karena 2 aja sudah cukup. Karena setelah sudah menemukan 2, Turpin bisa untuk mencari 1 lagi dan dia bisa membuat kasur. Kemudian Turpin pun melanjutkan pembuatan rumahnya. Dia pun juga memanggil dan menyapa Iron Golem yang dimana dia adalah penjaga di desa. Halo Pak. Kemudian Turpin pun langsung membuat rumahnya lagi. Dia melanjutkannya. Turpin terus membuat sampai terasa sudah malam hari. Ada lama banget nih. Lama banget ngebuat rumahnya. Waduh, udah malam terus hujan lagi. Gimana nih? Udah malam, hujan, aku belum ada tempat tidur. Aduh, apa aku numpang di rumah warga dulu ya? Ya udahlah. Turpin pun berlari menuju rumah warga. Dia masih menggunakan armornya karena tidak mau kehujanan. Turpin pun mencari rumah yang ada tempat tidurnya, namun dia tidak menemukannya. Dia menemukan salah satu rumah yang tampaknya ada tempat tidur kuning, namun itu hanya karpet, tidak ada tempat tidurnya. Turpin pun menuju rumah yang dijaga oleh Papa Iron Golem ini. Dan saat dilihat ternyata ada. Turpin pun langsung tidur dan sebelum tidur dia bilang ke bapaknya, "Pak, aku pinjam rumahnya." Turpin pun langsung pergi ke rumah. Dia langsung berjalan ke pohon yang sebelumnya. Dia ingin melihat apakah pohon itu sudah tumbuh, dan ternyata belum, karena gak mungkin juga tumbuh dalam 1 malam. Akhirnya Turpin kembali ke tempat bunga itu, yang dimana sekarang daunnya sudah mulai sedikit. Turpin pun langsung berusaha melewati air. Setelah sudah dilewati, Turpin langsung menuju salah satu pohon yang tampaknya itu tidak memiliki kayu yang lumayan banyak. Dan ternyata dugaan Turpin benar, karena dia hanya mendapatkan 4 kayu. Namun itu tidak apa-apa bagi Turpin, karena dia juga ingin tinggal di desa ini sementara saja, karena dia akan pergi ke desa lain. Mungkin dia ingin mencari desa yang hancur, karena dia ingat ciri khas desanya itu hancur. Jadi kalau dia menemukan desa yang hancur, artinya itu adalah desanya Turpin, karena Turpin ingat desanya hancur. Oke. Di mana ya? Kayak lagi. Aduh, aku bisa nemuin kayak lagi di mana? Aku khawatir ini nggak cukup. Oh, situ. Aku menemukan kayu. Yeay. Turpin pun berteriak kesenangan karena menemukan kayu lagi. Turpin pun jadi ingin membuat rumah di sini saja. Namun Turpin sadar akan hal yang sudah dibuat, dan dia pernah dinasihati oleh ayahnya, jika sudah membuat sesuatu, lanjutkanlah, jangan buat yang baru. Dan akhirnya Turpin pun tetap melanjutkan rumahnya yang sudah akan jadi. Aduh, cukup gak ya? Semoga aja cukup deh. Aku harus bawa segini aja kali, 21 aja udah cukup kali ya. Turpin pun habis mendapatkan 21 kayu, langsung pergi menuju desa. Aduh, aku harus cepat kembali ke desa. Ayo Turpin, cepat pulang ke desa. Turpin pun pulang ke desa dengan perasaan panik dan bahagia. Entah kenapa Turpin kalau udah bahagia pasti akan muncul rasa panik di sekitarnya. Kemudian Turpin pun sempat mendapatkan beberapa pohon. Kemudian dia pun berinisiatif untuk menanam pohon tersebut dekat pohon yang pertama kali ia tanam. Wah, dapat 3 pohon nih. Tapi tanam di mana ya? Jangan jauh-jauh dari pohon ini dah, di sini aja. Yang pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Nah, bagus deh. Turpin pun melanjutkan proses pembuatan rumahnya.
tak kenal lelah karena Turpin sudah berjalan sejauh ini. Dia sudah melewati beberapa tempat yang dimana keluarganya belum pernah pergi ke tempat itu. Dia sudah melewati hutan bersalju, lereng pegunungan, dan juga lain-lain. Hampir semua tempat sudah dia kunjungi. Kemudian Turpin pun bangga dengan rumahnya yang sudah mau jadi. Walaupun rumah ini tidak sebagus rumah lain, Turpin bersyukur dia punya tempat tinggal. Namun dia juga sadar dia akan berpetualangan jauh lagi. Tapi dia mengurungkan niatnya akan meninggalkan rumah ini, karena juga pernah dinasihati oleh ayahnya, kalau sudah membuat sesuatu jangan tinggalkanlah itu, apalagi kalau hal yang kamu buat itu sangat lama. Sama saja kamu rugi membuatnya lama-lama, kalau akhir-akhirnya pun kamu tinggalkan juga. Akhirnya Turpin pun berpikir untuk dia akan lanjut berpetualang, namun dia akan pulang ke rumah. Kemudian Turpin pun langsung membolongi berbagai sebagian tembok-tembok supaya ada jendela. Bolongin aja kali ya, kan jadinya ada jendela di sini. Walaupun bolongan ini tidak ada jendelanya, Turpin tetap senang karena ada jendela, jadi dia bisa bernafas. Nah, dia kan bagus. Tapi Turpin baru ingat dia belum ada pintu, bahkan meja pembuat. Akhirnya dia pun langsung membuatnya. Aduh, aku harus buat. Nah, kemudian Turpin pun setelah selesai membuatnya, dia taruh di pojokan dan dia membuat pintu. Nah, ini dia. Setelah selesai membuat pintu, Turpin langsung memasangnya. Dan beberapa pintu lain dia pun sumbangkan ke beberapa warga. Sumbangkan ke dia aja kali ya. Ini Pak, pintu satu buat kamu. Makasih ya Dek. Terus kemana lagi ya? Kayaknya gak ada yang lain sih. Gitu lah. Aku akan letakkan sebagian di sini. Oke. Itu pintu gratis, jadi bisa diambil orang lain aja lah. Mungkin juga aku gak terlalu banyak pintu. Turpin pun kembali ke rumahnya dan dia membuka pintunya dan langsung terdiam karena dia melihat makhluk putih yang bergerak tadi, dan dia berpikir kalau itu adalah domba, dan ternyata itu bukan domba, melainkan dia adalah bapak penjaga alias Iron Golem. Turpin pun langsung berjalan menuju hutan waktu itu, maksudnya pergi ke tempat berbunga banyak ini. Karena dia melihat bunga putih, harusnya sini ada para domba putih. Jadi dia tetap akan menjelajahi tempat ini. Namun dia hanya menemukan ayam. Dan Turpin tetap tidak menyerah dan langsung mulai perjalanannya. Aku cepat-cepat. Nah, Turpin pun menemukan satu domba dan 2 ayam. Dan ternyata ada lagi. Namun Turpin tidak mengincar yang satu, karena dia hanya mengincar satu, yaitu bulunya saja. Kemudian ternyata di tempat ini memang banyak sekali dombanya. Bukan cuma 1, tapi ada 3, bahkan 4 atau 5. Waduh, di tempat ini ternyata banyak banget ya. Kenapa nggak buat di sini, kan jadi nggak repot bolak-balik. Kemudian Turpin pun langsung berenang menuju rumahnya lagi dan langsung melanjutkan proses pembuatan rumahnya di bagian dalam. Tapi gak lengkap kayaknya dah kalau gak ada itunya. Gak lengkap sih kalau belum ada itunya, kacanya. Apa aku mau buat kaca? Tapi cara buat kaca gimana? Turpin pun kebingungan karena dia belum pernah buat kaca. Dia pernah diberitahu oleh ayahnya cara membuat kaca, namun Turpin lupa akan hal itu. Turpin pun mencari cara untuk membuat kaca. Ayo kaca. Dan ternyata dia membutuhkan kaca, benar-benar butuh kaca. Sedangkan kaca bisa dapatkan melalui apa ya? Kaca bisa dapat melalui apa ya ini? Mungkin nggak tahu. Mungkin jendela. Kaca. Aku ngirimin kaca biasa. Kaca biasa di mana? Kaca. Turpin pun kebingungan karena dia harus menggunakan kaca, sedangkan dia menemukan kaca berwarna.
jadi agak mustahil bagi Turpin. Kemudian Turpin pun mengingat, seingat dia kalau ingin membuat kaca harus ngebakar sebuah pasir terlebih dahulu kalau ingin membuat kaca jendela ya. Ini Turpin pun mencari lebih banyak pasir untuk membuat impiannya itu. Namun Turpin tidak ingat butuh berapa yang dia perlukan untuk membuatnya. Turpin pun berusaha mengambil banyak-banyak saja. Jadi ntar pasti cukup untuk membuat rumahnya itu jadi berkaca. Turpin terus menggali dan menggali. Turpin pun mendapatkan 44 pasir. Turpin merasa itu cukup. Mungkin ini cukup ya. Aku nggak ingat kata ayah harus berapa yang kubutuhkan untuk membuat kaca. Jadi aku ambil 44 saja deh. Semoga aja cukup untuk beberapa lubang di sini. Turpin pun kembali dan dia sambil melihat-lihat pohonnya juga. Turpin berpikir sebentar lagi akan tumbuh. Turpin pun langsung ingin membuat, tapi Turpin lupa dia belum membuat furnace, dan Turpin melihat waktu sudah mulai dekat. Dia pun langsung turun ke bawah, berusaha mencari lebih banyak batu supaya dia bisa cepat tidur. Aku harus cepat-cepat mencari banyak batu. Aku harus cepat-cepat mencari batu. Semoga aja beberapa yang cukup lah ya. Aku gak tahu kalau buat furnace butuh berapa. Turpin pun langsung naik kembali ke atas dengan perasaan panik karena sudah mau malam. Turpin pun langsung masuk ke dalam. Dia membuat sebuah furnace satu dan dia letakkan samping meja pembuat. Setelah itu dia pun berpikir caranya, karena dia pun membuat papan egg dan ternyata bisa. Turpin pun senang karena ada cahaya juga. Manfaatnya ada cahaya juga selain dibuat. Turpin pun lihat dulu di luar karena dia mengantuk. Kemudian sempat keluar rumah dan bertanya kepada Pak Iron Golem, Pak, kira-kira kalau mau ngebuat kaca itu kita pakai 44 pasir dapat berapa ya? Maaf dek, saya nggak tahu. Oh iya, aku baru ingat, dia kan itu ya robot ciptaan para blacksmith. Akhirnya Turpin pun langsung pergi ke dalam rumah dan melihat keadaan sekitar. Turpin pun langsung tertidur karena dia sudah mulai capek. Belakangan ini dia hanya berpetualangan terus dan membuat rumah pun butuh waktu yang agak lama. Setelah dilihat, Turpin berhasil membuat yang dia perlukan. Turpin pun lihat butuh berapa banyak kaca yang bisa dia perlukan. Dia pun melihat kalau Turpin kurang 5 kaca lagi, yang berarti Turpin membutuhkan sebanyak 16 kaca. Sebanyak 6 kaca. Turpin pun langsung mengambil semuanya niatnya. Namun Turpin yang melihat kayunya nggak cukup langsung panik dan lari. Turpin langsung pergi ke tempat biasa. Waduh, aku harus cepat, kayu udah mau habis. Turpin pun melihat pohon putih di seberang. Turpin pun berpikir harusnya pohon itu semuanya bisa dimanfaatkan sebagai alat pembakar. Turpin pun langsung mengambilnya dengan rasa panik. Waduh, cepetan, udah mau habis tuh. Turpin sangat panik sampai ada pohon yang jatuh. Waduh, pohon yang jatuh. Aku biarin aja lah, aku tanam lain waktu aja. Turpin langsung pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat panik. Turpin pun melihat ikan di sungai dan Turpin langsung berlari sangat panik dengan membawa satu kacanya. Aduh, aku harus cepat nih. Dan akhirnya Turpin pun sampai di rumah dan dia langsung membuat kayunya. Setelah selesai dibuat 40 kayu, dia pun langsung menunggu sampai habis dulu. Aduh, harus tunggu sampai habis ya. Yaudah, oke, aku buat beberapa kaca dulu. Mari buat kaca.
Turpin pun langsung membuat sebanyak 32 kaca. Turpin langsung kaget karena hanya segini kaca aja bisa dibuat beberapa pajak. Turpin pun sedang mendengar hal itu. Melihat hal itu, Turpin pun langsung membuat kaca dan semangat untuk memperbaiki rumahnya. Lebih tepatnya memperindah rumah ya, tepatnya. Turpin pun langsung naik menggunakan kaca-kacanya itu. Turpin jadi senang menggunakan kaca semenjak hal itu. Kemudian Turpin pun berhasil naik dan dia menggunakan beberapa batu. Walaupun dia tahu ini akan merusak pemandangan, namun Turpin tetap bersikeras ingin menggunakannya karena apa saja bagi dia sama saja. Yang penting bisa dipakai untuk berkonstruksi. Turpin pun langsung membuatnya. Dia menghancurkan satu kayu karena salah tempat, namun kayu itu terjatuh. Turpin ingin mengambilnya, namun dia mengurungkan niatnya karena lebih banyak kayu. Masih banyak kayu di sana, jadi dia tidak perlu panik lagi. Turpin pun langsung membuat rangka-rangkanya. Begini kali ya. Nah sudah bagus. Tapi kurang banyak dong aku masih kurang banyak dong. Turpin pun baru sadar kalau kayu yang dia bawa kurang banyak, dan akhirnya Turpin pun berinisiatif untuk mengumpulkan kayu lagi nanti. Wah, ternyata pohon itu udah tumbuh ya. Wah, tumbuh. Turpin senang melihat pohon yang sudah tumbuh. Turpin pun langsung turun ke bawah dan dia langsung mengambil kayu-kayunya. Kayu! Turpin pun mendapatkan lebih banyak pohon lagi. Dia langsung mengambil kayunya dan dirubah menjadi 24 kayu. Kemudian Turpin pun langsung naik lagi. Naik. Kenapa susah banget sih naik? Turpin pun sampai tepat di atas. Turpin pun langsung melanjutkan konstruksinya. Cepat-cepat, semoga aja segini cukup lah ya. Tapi Turpin mulai sadar lagi. Kayaknya dia kurang banyak karena dia tersisa 11. Dan dugaannya mungkin benar. Namun ternyata tidak, karena kalau dia hanya punya 10, mungkin sudah habis semua. Namun data 11 sudah cukup untuk membuat rumahnya. Turpin pun senang karena dia bisa membuat rumah sebagus ini. Walaupun tidak sebagus rumah lainnya, Turpin tetap bersyukur karena dia masih punya tempat tinggal. Turpin juga membuat berbagai hiasan di sini, seperti dia membuat galon. Jadi karena kayunya sudah tidak diperlukan, Turpin pun ingin mengambilnya, namun gak bisa. Akhirnya Turpin pun gak apa-apa. Dia pun membuat air galon. Air galonnya mau dibuat di mana? Mau di pojokan mana? Itu aja lah. Dia pun langsung buat air galonnya. Kemudian dia pun berniat lagi untuk membuat sesuatu di pojokan. Turpin pun langsung ke mejanya dan langsung diubah banyak-banyak. Kemudian dia pun langsung membuatnya di pojokan. Nah, ini kan estetik. Semuanya di bagian pojokan selalu diletakkan seperti ini. Entah apa maksudnya. Dan dia juga meletakkannya di depan rumah. Gimana ya? Di sini aja lah. Nah, ini kan bagus. Nah, ada bagus nih. Aku tambahin. Nah, ada bagus. Turpin pun senang karena rumahnya sudah jadi dan hasilnya lumayan memuaskan. Walaupun gak seperti rumah lain yang lebih bagus dari rumahnya sendiri, apalagi ada yang tingkat, Turpin tetap bersyukur karena setidaknya rumah ini bisa ditinggali. Ya, dan inilah kisah pertama si Turpin. Masih banyak lanjutan dari kisahnya Turpin. Dan inilah kisah Turpin yang tinggal di desa barunya dan berinisiatif untuk mencari desa lamanya yang hancur. So, thanks for watching.